ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Artinya apa? Jadi pada waktu Ronggo Warsito itu sebelum Pak Haji Nur Hasan lahir, beliau sudah menyampaikan bahwa besok akan datang seseorang di Indonesia ini, akan datang seseorang yang tadinya seseorang, tapi bisa menjadi bibit menjadi seluruh dunia. Dinyanyikan di setiap penerobos. Saya sampai waktu itu sampai bertanya, masa kita tidak boleh percaya ucapan para ulama yang mau tabar apa mazhab apa, kita harus dipaksa untuk percaya kepada ucapan kitabnya apa. Kalau dalam sejarah klasik dalam bahasa Jawa mungkin ya sudah dipelajari sebagai apa, mungkin apalah, tapi kemudian menjadikan ramalan menjadi standar ukuran kebenaran jamaah kan sangat lucu sekali. Wa ulaika humul muflihun. Yuning jagat minangka sesembur sira wacana ing toya kinayodus rara tuwa gelis lagi wong edyan dadi waras. Artinya apa? Jadi pada waktu Ronggo Warsito itu sebelum Pak Haji Nur Hasan lahir, beliau sudah menyampaikan bahwa besok akan datang seseorang di Indonesia ini, akan datang seseorang yang tadinya seseorang, tapi bisa menjadi bibit menjadi seluruh dunia. Pentar dumadi saising jagat kasamat dan diningdati dalam menyampaikan Al-Quran dan hadis itu mendapat ridho dari Allah. Karena mendapat ridho maka ijtihadnya luar biasa. Kasamatan diningdati, maka ilhamnya baik-baik dan benar karena mendapat ridho dari Allah. Terus Kang Motong yang ruh, Kang Anurag bin Amin Pening, beliau cara menyampaikan besok yang ngomong itu Ronggo Warsito sebelum Pak Haji Nur Hasan lahir menyampaikan beliau nanti si satu orang itu cara menyampaikan ilmunya itu dibaca, diterangkan, diartikan, diterangkan sampai paham. Kang Motong, Kang Anurag, Bin Amin Pening dibaca, ditulis, diterangkan sampai dipahami. Jadi yuning jagat minangka tersebut menjadi rahayunya dunia, artinya dunia menjadi baik. Sirawatan yang toyo kinarodus roto berita kita tadi sudah diterangkan Pak Syukur. Quran itu dibaca dalam air sempiok ke perawan tua cepet payu rapi nek wong lamar. Syarat apa namanya? Yang terakhir wong edan dadi waras, orang jahiliyah mendapat hidayah. Jadi kita sebelum mendapat hidayah sama-sama orang edan. Itu yang cerita Dandang Gula begitu tuh dulu Ronggo Warsito. Bahkan masih ada lagi. Iku mulih jenenge Narpati Wadya Punggawa sujud sadoyo. Besok akan datang seorang raja yang anak buahnya itu hormat semua. Tur padha rena perintahnya dan mereka ridho dengan perintahnya. Betul apa tidak? Yang terjadi sekarang jamaah dengan ijtihad Bapak Imam ridho apa tidak? Kadatone winuwut kang sawiji ana Kediri, kang sawiji tanah Arok karta jamanipun. Duk semono panpinitan apan sewu luwih 100 panenggih. Orang itu raja itu punya dua kerajaan, satu di Kediri, satu tanah Arok. Cocok apa tidak?
Cocok apa tidak? Di Kediri kerajaannya di tanah Arab punya di tanah haram di Khut. Cocok banget kan? Yang itu kira-kira tahun 1900 lebih pas tahunnya. Mulai dari tahun 41 sampai sekarang. Itu dari Ronggo Warsito, bukan dari saya, dan itu bukan ciptaan Pak Haji Nur Hasan. Taman mudeng para orang do sedih menenggain apa toh? Ini jelas apa enggak ini? Itu dulu Pujangga itu menyanyikan seperti itu. Nah kalau kita cocokkan dengan apa yang dijalankan Pak Haji Nur Hasan itu kok pas sekali. Nah itu. Nah, untuk menambah keyakinan kita, selain dalil sudah jelas bahwa kita adalah dalam zaman sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Jokam Islam Jamaah 354. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah di pagi ini kita santai di balkon sambil sedikit olahraga ya. Olahraga apa nih ini? Ya cuman berdiri-berdiri, jalan-jalan. Ya, suasana yang cukup indah. Sedikit kita berikan penyerahan, sedikit kita berikan obrolan nasihat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Jokam. Alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah, selalu terus. Kenapa kita selalu bersyukur? Karena usaha kita, ikhtiar kita untuk membuka akal sehat mereka, Allah memberikan keberhasilan, Allah memberikan jalan, Allah menunjukkan kepada mereka semua, sehingga kita yang ada di luar sekarang, artinya sebagai penyampai, sebagai penasihat artinya sebagai apalah bahasa dikatakan mereka sebagai mantan, selalu semangat dan semangat terus. Sudah banyak mereka sudah mulai tersadarkan, entah karena sudah jenuh akan ajaan-ajaan yang begitu-begitu saja. Kalau kemarin pagi kita buat istilahnya namanya bosan atas 30 poin yang telah memenjarakan mereka sendiri. Namun mereka juga mulai bosan dengan aturan-aturan yang lain, apalagi bosan dengan penarikan finansial atau uang dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ini semua adalah cara-cara untuk mengikat keanggotaan, mengikat bagaimana mereka sepertinya tidak lepas dari golongan ini, agar semuanya masih terikat dalam Jokam, agar semuanya masih terkungkung dalam Jokam. Maka diberikan aturan-aturan. Bahkan sejarah-sejarah mereka mulai diungkap oleh salah satu, misalnya Mbah Tojin yang kemarin diupload oleh admin. Sejarah-sejarah mereka diungkap tentang, misalnya saya juga baru ngeh apa itu perintahnya dulu ya di peraturan Bapak Imam
5524. Jadi mereka sudah punya perundang-undangan namanya 5524. 55 adalah perintahnya, 24 adalah larangannya. Suatu saat mungkin kita bisa diulas sedikit-sedikit lah insyaallah kalau ada waktu. Yaitu tentang perintah Bapak Imam dulu awal memerintahkan kepada jamaahnya untuk menanam tanaman asem, tanaman jarak, apalagi yang satunya asem jarak, satunya apalagi dilupakan saya. Karena saya juga dulu saat itu belum bisa mentaati, terus terang saya belum bisa mentaati perintah itu, belum bisa mentaati. Diceritakan filosofinya, kalau sesepuh diceritakan filosofinya, bagaimana asem itu gini-gini, bagaimana jarak itu gini-gini, besaran gini-gini. Menurutnya ini hanyalah untuk cerita-cerita mistik, cerita-cerita bagaimana mereka bisa tertarik dalam coba. Pernah suatu saat saya pas ngimami sholat di suatu masjid, saya mengimami sholat, bukan masjid Cokam. Lalu takmirnya itu mendekat saya awal-awal dulu. Cerita beliau, saya juga mantan dulu, tapi saya lepas ketika saya kuliah. Saya kuliah di UIN Jogja, beliau kepala sekolah sekarang, kepala sekolah MTS di Karanganyar sana. Saya juga mantan tapi saya lepas itu ketika saya kuliah di UIN Jogja. Ketika saya kuliah di UIN Jogja, saya baru melepas itu. Setelah baca-baca ada perbandingan, ya udah, akhirnya saya alhamdulillah bisa lepas dari coba. Ada yang perlu saya tanyakan dekat saya kebetulan ada ustadz yang cukup kaliber juga di kalangan sini, maksudnya hafidz Quran, lulusan pondok tahfidzul Quran juga, dia sering menjadi penerjemah. Ustadz Riki yang pernah menjadi penerjemah, bukan pernah, setiap hari Senin itu dia di ICK Islamic Center Karanganyar itu dia menjadi penerjemah Syahr Ramadan. Beliau bilang gini, saya takon kenapa dulu kita itu diperintah kok nanam asem, nanam jarak, besaran dan sebagainya. Itu maksudnya apa Wah, saya jawab, kayaknya saya itu ada filosofinya Pak. Ini kedengarannya dan filosofi ini. Kalau dilihat dari finansialnya kayaknya enggak sih. Asem kan lama terus payune piro ya, payune opo ya. Artinya enggak mahal juga sih, buahnya enggak mahal juga. Kayaknya itu ada sebuah filosofi yang ditanamkan. Lalu si Ustadz Riki ini beliau nyaut, beliau ikut nimbrung ngomong. Padahal pohon asam itu tempatnya jin. Oh iya loh. Jadi pohon asam itu tempatnya jin, seperti pohon beringin, itu tempat-tempatnya jin. Artinya jin yang disuka itu katanya di situ lah. Allahu alam, saya kurang tahu tentang perjin-jinan, saya nggak tahu. Yang artinya tempat-tempat rimbun seperti asam, makanya tempat asam itu kan jarang di depan rumah, jarang, mesti di tempat-tempat kebun yang jauh dari perkampungan, nanti besar. Baru mikir, oh ya, apa ada unsur-unsur seperti itu? Allahu alam bisawab. Saya kurang tahu. Namun kan nggak masuk akal. Kita hanya mengambil ibrah saja. Apa tidak jamaah kon nandurun? Apa sih? Jangan-jangan ada syarat-syarat tertentu yang ya kita nggak menutup kemungkinan. Kan Syekh Khalil pernah mengatakan juga bahwa di dalam golongan ini jargonnya memberantas khurafat, memberantas syirik, memberantas takhayul. Namun justru kadang-kadang di dalam juga banyak khurafat, takhayul, kesyirikan juga. Ya, kita nggak menutup kemungkinan apakah itu adalah termasuk syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh jin-jin yang di dalam golongan ini, kemudian harus punya anggota yang menanam kurang. Allahu alam. Saya nggak terlalu jauh menanggapi seperti itu, karena kita mengetahui sesuatu yang sudah kita mengucapkan sesuatu yang tidak ketahui aja.
Tapi secara finansial memang bener nggak masuk. Ya, secara finansial nggak masuk. Apa faedahnya? Faedahnya apa? Ning asem itu apa sih faedahnya apa? Kemudian manfaatnya, ya kalau untuk sayur asem ya terbatas, paling 1, 2, 3 lah. Soal sayur asem sawit kan nggak mungkin dijual pun ya harganya juga tidak mahal-mahal juga. Ya. Ini adalah cerita-cerita mistik, cerita-cerita yang sering digembur-gemburkan, cerita-cerita klasik dari para sesepuh-sesepuh. Namun di dunia yang sudah terbuka seperti ini, dunia yang sudah begitu luas informasi yang sudah masuk, informasi yang tidak terbatas ini, apakah Anda juga masih percaya dengan khayalan-khayalan tingkat tinggi seperti ini? Ada cerita lagi dulu, katanya panjenengan semua juga tahu lah, insya Allah dengar lah cerita seperti ini, bahwasanya Pak Nur Hasan atau pendirinya dulu itu pernah mengamar ma'rufi Nyi Roro Kidul misalnya. Pernah kan Anda mendengar cerita seperti itu? Kalau Anda mondok di pusatnya, insya Allah itu bukan suatu hal aneh cerita itu. Lalu entah apalah, suatu terjadi apalah, saking tanda syukurnya kita ya juga saat itu percaya aja. Anda tahu tuh di gedung kita dulu, di gedung besarnya di pondok pusatnya itu kan ada angin sepoi-sepoi dari arah selatan gitu. Itu di gedung di depan kantor itu lah ya, gedung Wali Barokah namanya lah. Ya Wali Barokah, masuk lali lah kelingan lah. Kita bertahun-tahun, puluhan tahun di sana. Artinya kita puluhan tahun memuja-muja dan memuji-muji tempat itu ya. Ada angin sepoi-sepoi dari arah selatan. Itu yang beredar dari kalangan-kalangan. Mesti ada yang cerita itu, awalnya mesti ada yang cerita. Mesti turun-temurun, artinya sudah bersambung cerita itu. Apa yang dibilang, iki angin hadiah saka Nyi Roro Kidul. Hadiah saka Nyi Roro Kidul. La haula wala quwata. Lah, kan kita kan lucu toh, mosok awake dhewe, mosok kita semua ini, kita ini mengaku agama yang benar, lalu disuguhkan cerita-cerita mistik yang tidak masuk akal, cerita-cerita aneh yang tidak masuk akal. Tapi kalau waktu itu kita tidak keluar, waktu itu masih kita di dalam, walaupun saat itu saya sudah berontak sih, masa seperti ini. Ya, saya waktu itu sudah menolak, gak mungkin lah. Mungkin itu hanya cerita bohong aja. Tapi kalau beredar sampai mengakar kemana-mana. Ada lagi juga yang pernah dinyanyikan oleh salah satu penerobos internasionalnya, penerobos nasionalnya ya, yang melanturkan lagu-lagu Dandang Gulo, yaitu tebaan-tebaan siapa itu, tebaan-tebaan siapa, jadi dilupakan saya. Orang Jawa itu loh, lagu-lagu wong biyen itu loh, bahwa nanti akan datanglah Ratu Adil, nanti Mekah Madinahnya adalah Gading dan Kediri. Nah, diramalkan oleh tafsirkan itu kayaknya ada itu. Dinyanyikan di setiap penerobos. Saya sampai waktu itu sampai bertanya, masa kita tidak boleh percaya ucapan para ulama yang muktabar, apa mazhab apa, tapi kita harus dipaksa untuk percaya kepada ucapan-ucapan kitabnya apa. Kalau dalam sejarah klasik dalam bahasa Jawa mungkin ya sudah dipelajari sebagai apa, mungkin apalah. Tapi kemudian menjadikan ramalan menjadi standar ukuran kebenaran jamaah kan sangat lucu sekali. Akan hadir Ratu Adil ya ning Kediri. Mekah Madinah yang Gading ngarokan Kediri. Yang bakal saka golongan diwe mlebu dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini, cerita-cerita seperti ini kita tidak asing, artinya kita tidak asing dari dalam disuguhi, dijejeli cerita-cerita orang gendah ya. Orang gendah itu artinya sanadnya nggak jelas, apalagi hanya bersifat ramalan, gugon Tuhan, ramalan, percaya. Padahal di dalam golongan ini mempunyai jargon memberantas khurafat, syirik, takhayul. Ya.
khurafat cerita khayul. Tapi nyata-nyata mereka sendiri malah membuat cerita-cerita yang tidak jelas. Ma'asyar muslimin hafizakumullah ta'ala. Berbagai lini-lini cerita, lini-lini kehidupan mereka kita saat itu dulu. Tak lain apapun ceritanya itu hanyalah untuk memperkuat golongan ini agar semakin mantap di dalam. Tapi anehnya, memang aneh bin ajaib. Di zaman ini, di zaman yang serba terbuka, informasi yang serba terbuka, dan banyak orang-orang yang pinter, banyak orang-orang yang pendidikan, banyak masih percaya cerita-cerita takhayul yang diceritakan oleh para pencerita-pencerita sesepuh jokam di zaman ini. Padahal perbandingan agama artinya perbandingan ilmu jokam, selain jokam artinya banyak ilmu agama yang lebih luas, lebih banyak referensinya, lebih kuat, ulama-ulamanya lebih jos, lebih pandai bahasa Arab, lebih apa, misalnya lebih kuat dalam hafalan Qur'annya dan sebagainya. Kita masih berkutat mendengar cerita-cerita konyol, cerita-cerita yang tidak jelas ujung pangkalnya, hanya cukup dipercaya. Nah, ini semua adalah apa? Untuk dalam rangka memagari jamaah agar nggak lepas. Oke, Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Demikianlah mungkin yang bisa kita sampaikan di pagi yang cerah hari ini, sambil kita sedikit berolahraga. Semua atas semangatnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك